tantangan marketing bank. Kita masuk yang pertama, apa itu marketing bank? Marketing bank adalah salah satu posisi penting di bank. Seseorang yang berprofesi di bagian ini memiliki tanggung jawab berkaitan tentang pemasaran. Adapun tugas utamanya adalah membuat produk-produk bank dikenal oleh target market mereka. Bisa dibilang marketing officer bank mirip dengan sales karena mereka harus mencari nasabah. Cara marketing bank mencari nasabah bisa melalui berbagai channel seperti menghubungi nasabah lama untuk dikenalkan dengan produk baru atau menghubungi nasabah baru dari database yang dimiliki bank. Lanjut yang kedua itu ada tugas marketing bank dan keterampilan yang dibutuhkan. Nah, di sini ada membuat strategi pemasaran yang menarik. Itu yang kedua ada menetapkan harga jual produk yang sesuai. Terus yang ketiga ada pemasaran produk dengan baik. Yang selanjutnya ada menjalin hubungan baik dengan nasabah. Terus menjadi penghubung antara perusahaan dan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir ada merencanakan produk baru. Di sini terus ada keterampilan yang dibutuhkan itu ada pengalaman pemasaran, terus ada pemahaman produk perbankan, terus ada kemampuan berbicara di depan umum, kreatif dan inovatif, dan keterampilan di bidang teknologi. Lanjut, ini ada gaji rata-rata dan prospek karir. Gaji rata-rata dari marketing bank itu akan mendapatkan gaji sekitar 2.500.000 per bulan. Gaji tersebut masih berupa gaji pokok, belum termasuk tunjangan, asuransi, hingga bonus. Karena mereka memiliki target untuk mencari nasabah, tentu saja bonus yang akan diterima berdasarkan kinerja masing-masing karyawan. Nah, ini prospek karir. Prospek karir marketing bank itu ada manajer pemasaran. Manajer pemasaran bertanggung jawab atas pengembangan dan pelaksanaan strategi pemasaran untuk bank atau unit bisnis tertentu. Terus yang kedua, spesialis pemasaran digital. Itu dengan meningkatnya pentingnya pemasaran digital, spesialis pemasaran digital sangat dibutuhkan di bank-bank untuk mengelola kampanye online, analisis data, dan strategi media sosial. Terus yang ketiga ada analisis pasar. Analisis pasar mengumpulkan dan menganalisis data pasar untuk memberikan wawasan yang mendukung keputusan strategis dalam pemasaran dan pengembangan produk. Terus yang terakhir ada hubungan masyarakat, yaitu profesional hubungan masyarakat. Bank bertanggung jawab untuk membangun dan menjaga citra perusahaan di mata publik, mengelola hubungan media, dan menyusun strategi komunikasi eksternal. Lanjut, ini ada tantangan marketing bank. Tantangan utama dari seorang staf marketing adalah usaha untuk memenuhi target yang ditetapkan. Setelah diterima perusahaan, biasanya kamu akan mendapatkan training dan dibekali dengan teknis promosi dan marketing untuk menggait konsumen. Setelah itu, kamu akan masuk dalam masa percobaan untuk kemudian diberikan target yang harus dipenuhi. Tantangan inilah yang telah membuat banyak orang gentar untuk memasuki dunia marketing termasuk perbankan. Padahal kesempatan ini tidak boleh dilewatkan, apalagi jika kamu orang yang komunikatif, suka dengan dunia promosi dan marketing. Hal yang penting adalah pada menerapkan teknik marketing
harus menabung emas. Menabung emas dilakukan karena emas dianggap sebagai aset yang aman dan memiliki kecenderungan nilai yang stabil atau naik dalam jangka panjang. Emas juga dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan fluktuasi mata uang. Bagaimana kita menabung emas? Itu proses menabung emas biasanya dimulai dengan membuka rekening di lembaga yang menyediakan layanan tersebut. Setelah itu, nasabah bisa membeli emas sesuai dengan kemampuan keuangan mereka. Emas yang dibeli akan dicatat dalam rekening dan nasabah bisa terus menambah jumlah tabungan emasnya sesuai keinginan. Keunggulan dan manfaat tabungan emas. Keunggulan yang pertama itu angsurannya tetap, emas tersimpan aman, supplier emas terpercaya, harga cenderung naik dari tahun ke tahun, modal investasi relatif kecil, risiko investasi juga rendah. Terus manfaat dari tabungan emas itu ada sebagai instrumen lindung nilai terhadap aset, persiapan biaya pendidikan, persiapan biaya hidup dapat digunakan sebagai jaminan hari tua dan investasi jangka panjang. Untuk simulasi angsurannya akan dilakukan oleh teman saya. Saya ini ada untuk harga emasnya. Jadi kami menyediakan emas dari 5 gram sampai 1000 gram dengan harga cash yang berbeda. Ini simulasi untuk harga tanggal 1 Juli kemarin. Jadi ini untuk harga cash sekian. Itu bisa dicicil juga dari 3 sampai 24 bulan dengan harga yang lebih murah kalau misalkan cicil dibanding cash. Dibayar per bulan. Nah, untuk harganya itu bunganya tiap bulan itu berbeda. Jadi untuk 3 bulan itu 6%, 9% untuk 6 bulan, 12% untuk 9 bulan, 14% untuk 12 bulan, 20% untuk 18 bulan, terus 27% untuk 24 bulan. Untuk menghitungnya itu harga cash tadi dibagi dengan berapa kali angsuran. Misalkan kita ambil 3 bulan, yang berarti harga cash dibagi dengan 3, terus ditambah dan bunga cicilan 6%, dapat segitu hasilnya. Ada yang mau bertanya? Apakah ada yang bertanya tentang cara membayar atau bagaimana membayar Atau tertarik mau pinjam emas? atau bagaimana perhitungan lebih lengkapnya boleh ditanyakan saja. Selama 15 hari telatnya untuk cicilan 3 bulan dan berat emas 5 gram itu seperti ini ya hitungannya. Harga cashnya itu 4.779.375 dibagi 3 bulan. Nah itu kan aslinya bunganya itu cuma 6% ya, dan totalnya itu 1.688.712 sesuai yang ada di label. Nah untuk dendanya kita per 1 sampai 15 hari itu setengah dari harga bunga, dari bunga, jadi 3%. Terus 1.688.712 ditambah 3% jadi 1.739.373 rupiah.